Halo, selamat pagi untuk kita semua dan begitu juga buat Ibu dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan, yakni Ibu dosen Candi Lorenz Santuri, SPD, MPD. Sebelum saya memberikan tanggapan saya atas soal yang diberikan oleh Ibu dosen sebagai penugasan, baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Jeffrey Octolius Siburian dari Prodi Pendidikan Matematika. NPM saya adalah 19010700060. Mata kuliah Profesi Kependidikan grup 13. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban penugasan untuk soal nomor 1. Baiklah, saya akan memaparkan tentang konsep dasar dari profesi, profesional, dan profesionalisme. Oke, apa itu artinya profesi? Profesi berasal dari kata bahasa Inggris atau profession. Bahasa Latinnya adalah professius yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Jadi suatu profesi itu ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Jadi dapat disimpulkan profesi itu artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Sedangkan konsep dasar dari profesional artinya seseorang yang mampu mencapai sukses dalam bekerja, mampu menguasai ilmu pengetahuan, mampu menguasai iptek secara mendalam, serta harus mampu bersikap profesional yang tidak hanya memiliki keahlian saja, namun juga harus bekerja pada bidang keahlian tersebut. Baiklah, itulah konsep tentang profesional. Sedang konsep profesionalisme adalah suatu keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahirannya dalam menggunakan peralatan tertentu yang dipergunakannya dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Baiklah, itu adalah ketiga konsep dasar tentang profesi, profesional, dan profesionalisme. Untuk soal nomor 2 saya akan memaparkannya tentang 5 tantangan yang harus dihadapi oleh para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang terjadi pada saat ini. Oke, baiklah, saya akan memaparkan 5 tantangan apa yang harus dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, tantangannya adalah pesatnya kemajuan teknologi digital saat ini tidak seiring dengan penugasan guru profesional akan penggunaannya secara mahir. Keadaan ini terjadi pada guru-guru profesional yang sudah lanjut usia dan guru-guru profesional yang tinggal di daerah pedalaman. Untuk tantangan yang kedua adalah secara umum guru-guru profesional tidak secara merata dalam penugasan kurikulum pendidikan dalam menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak didik dan kondisi daerah karena kurangnya memadai sarana dan prasarana. Untuk tantangan yang ketiga adalah adanya guru-guru profesional yang kurang menguasai cara mengajar jarak jauh akibat dari mewabahnya pandemi COVID-19. Untuk tantangan yang keempat adalah adanya krisis moral para peserta didik yang saat ini akibat proses pembelajaran secara daring di mana guru-guru profesional kurang mengetahui secara pasti dalam keadaan dan situasi pada peserta didik ketika proses pembelajaran daring yang sedang berlangsung. Untuk yang tantangan kelima adalah tingginya pengaruh hak ajasi manusia terhadap dunia pendidikan sehingga membuat guru-guru takut dalam melakukan pengajaran yang disertai pemberian hukuman bagi peserta didik yang kurang disiplin, bagi yang malas mengerjakan tugas dan hadir tepat waktu pada proses pembelajaran. Baiklah, itu adalah kelima tantangan yang harus dihadapi di era globalisasi pada saat ini. Saya akan memaparkan langkah solutif apa yang harus dilakukan pada soal nomor 2. Oke, merunut dari soal nomor 2, langkah solutif yang harus dilakukan yang pertama adalah adanya bimbingan khusus yang ditentukan oleh yang berwenang untuk mengajari guru yang kurang menguasai teknologi digital terutama yang ada di daerah pedalaman.
Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana secara memadai dan merata adanya. Dan ketiga, adanya secara serius pengambilan langkah-langkah agar penyebaran COVID-19 menurun di tengah-tengah masyarakat, serta pemberian informasi secara pasti kepada masyarakat tentang penyebaran COVID-19 agar proses pembelajaran tatap muka bisa dengan segera dilakukan. Langkah solutif yang terakhir adalah adanya undang-undang perlindungan khusus kepada guru untuk melaksanakan tugas mengajar, agar masyarakat dan orang tua peserta didik tidak serta-merta dapat melaporkan guru ke polisi ketika guru melakukan pengajaran dan menindak peserta didik yang kurang disiplin dan malas. Baiklah, itu adalah yang bisa saya paparkan menurut dari 3 soal tersebut. Terima kasih.